Shalom, selamat datang kembali di Bible Boost for Today. Hari ini kita akan merenungkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kesetiaan Tuhan di saat hidup terasa tidak pasti. Mari kita perhatikan Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Raja Daud menuliskan doa ini pada saat hidupnya penuh dengan tekanan. Dari sini kita belajar bagaimana menghadapi masa sulit ketika kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Masa di mana kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kita merasa bahwa pintu surga tertutup, langit seolah-olah menghalangi doa kita sehingga tidak didengar oleh Tuhan. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa kadang kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam hidup kita, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kita sudah berdoa, bergumul, berseru memanggil nama Tuhan. Tetapi seolah-olah jawaban itu tidak kunjung tiba. Dalam kondisi seperti itu, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bilang, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Pengalaman merasa ditinggalkan Tuhan ternyata dialami juga oleh tokoh iman lain. Misalnya Nabi Elia. Elia pernah lari ke padang gurun karena takut dan putus asa. Namun di sana Tuhan hadir dan memulihkan kehidupan Elia. Saya kasih ilustrasi sederhana seperti ini. Bayangkan Anda berdiri di dalam sebuah ruangan yang gelap. Rasanya sendiri dan sangat mencekam ruangan tersebut. Tapi ternyata ada orang yang sejak tadi sudah berada di samping Anda dengan membawa lampu. Begitulah Tuhan. Walaupun kita merasa sendirian, sesungguhnya Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir, Dia ada di samping kita. Dia adalah Immanuel. Alkitab berulang kali katakan bahwa Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Hal kedua yang saya ingin sampaikan adalah perasaan tidak selalu bisa dijadikan acuan. Daud menggambarkan dirinya seolah kehilangan semangat. Sehingga di dalam Mazmur pasal 13 ayat 4 bagian C, bagian B dikatakan, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Perasaan memang bagian dari hidup kita, tetapi tidak boleh dijadikan dasar utama. Apa yang kita rasakan seringkali tidak sama dengan kenyataan. Perasaan kita bisa berbeda dengan realita hidup yang kita hadapi. Ilustrasinya seperti ini. Ketika sinyal internet kita lemah,
Pesan yang kita kirim seolah tidak terkirim. Kita merasa diabaikan. Padahal pesan itu tetap terkirim. Hanya saja ada keterlambatan karena sinyal internet yang lemah. Demikian juga doa-doa kita. Kita mungkin merasa doa kita tidak dijawab. Tapi Allah mendengar semua doa-doa kita. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan biarkan perasaan menguasai langkah kita. Peganglah kasih setia Tuhan sebagai dasar hidup. Sekarang yang ketiga, arah pandang menentukan hati. Sekali lagi, arah pandang menentukan hati. Pada akhir Mazmur ini yang kita baca tadi khususnya ayat 6, Daud berkata demikian, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, dari awal, di dalam doa yang Daud sampaikan kepada Tuhan, di awal-awal penuh dengan keluh kesah. Daud bilang, "Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Berapa lama lagi aku harus menderita?" Dan seterusnya. Tetapi yang menarik di ayat 6, ayat yang baru saja kita baca tadi, Daud akhirnya bisa menyanyi dan bersyukur. Daud bisa bilang, "Kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan dari Engkau." Pertanyaannya begini, apa yang berubah? Apa yang berubah sehingga tadi di awal Daud berkeluh kesah, tetapi kemudian di ayat terakhir Daud kemudian bisa bernyanyi dan bersyukur? Yang berubah bukan situasinya, tetapi arah pandang Daud. Arah pandang Daud telah berubah. Arah pandang Daud telah berubah dari masalah dan beralih melihat kasih setia Tuhan. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Saat kita naik pesawat, dari bawah kita melihat langit mendung. Namun ketika pesawat menembus awan yang tadi mendung itu, kita mendapati bahwa matahari tetap bersinar. Artinya gini, masalah hidup bisa menutupi pandangan kita. Tetapi Tuhan tetap hadir dan tidak berubah. Dari Mazmur 13 tadi kita belajar 3 hal, yaitu bahwa merasa ditinggalkan Tuhan itu manusiawi. Bahkan Daud pun mengalaminya, Elia pun mengalaminya. Yang kedua, perasaan tidak boleh jadi pegangan utama hidup kita. Yang menjadi pegangan utama hidup kita adalah kasih setia Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa kita andalkan. Dan yang ketiga, arah pandang kepada Tuhan akan menumbuhkan kembali pengharapan di masa-masa yang sukar. Saya berdoa agar sisa 4 bulan di depan kita ini untuk mengakhiri tahun ini, mungkin di antara saudara-saudara yang mulai pupus harapannya, merasa kehidupan sepertinya tidak ada jalan keluar. Hari ini saya mau ajak kita untuk memandang kepada kasih setia Tuhan. Lakukan seperti yang Daud tulis dalam
ayat 6 dari Mazmur 13 ini dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Sebelum saya mengakhiri dengan doa, saya mau nantang Anda. Sekarang juga, saat ini juga, luangkan waktu untuk menuliskan 3 kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Lakukan sekarang. Setelah Anda menuliskannya, cobalah untuk ucapkan syukur atas ketiga hal tersebut. Dan biarkan pandangan Anda kembali terarah kepada Tuhan. Bukan kepada situasi dan masalah Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun seringkali kami merasa Engkau jauh, kami percaya Engkau selalu hadir. Tolong kami semua ya Tuhan, agar tidak dikendalikan oleh perasaan, tetapi selalu memandang kepada kasih setiamu. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami di dalam 8 bulan di tahun 2025 ini. Masih ada sisa 4 bulan di depan untuk menyelesaikan tahun ini ya Tuhan. Mohon tuntunanmu, mohon penyertaan. Sehingga kami menyelesaikan tahun ini bukan dengan penyesalan, tetapi dengan sukacita. Karena mata kami memandang kepada kasih setia. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Hei, Tuhan berkati kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan juga share video ini ke link-link grup WhatsApp yang saudara miliki. Sehingga teman-teman saudara atau keluarga, teman-teman bisa juga merenungkan firman Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Bible Boost selanjutnya.